kepada seluruh pendukung Anies Baswedan, ayo kita sama-sama mempersiapkan diri untuk membayar hutang 50 miliar ke Sandiaga Uno dan atau ke Prabowo, karena itu bukan bentuk pengkhianatan. Mari kita mempersiapkan diri, patungan. Mantap. Para pendukung Anies Baswedan, mari kita cari dan pikirkan penggalangan dana untuk membayar 50 miliar secara cash kepada Sandiaga Uno dan Prabowo jika perlu, karena memang kami rakyat sudah kecewa. Cash. Ingat, cash. Bang, meledak. Cangkemmu ngomong apa? Saya harus berbuka semua. Biar rakyat Indonesia ini tahu. Ketika Sandi berurusan dengan Anies sebelum Pilkop, utangnya itu pertama 20 miliar, kedua 30 miliar, untuk yang ketiga 42, total keseluruhan 92. Belum dengan yang namanya Bapak Calpin, yaitu Bapak Yusuf Kalla, 700 miliar utang Anies Baswedan, baru dibayar menyedot uang anggaran dari Formula E 300 juta. 300 miliar. Artinya utang Anies Baswedan dengan Bapak Yusuf Kalla masih 400 miliar lagi. Kenapa Bapak Calpin mendorong yang namanya Anies Baswedan untuk capres? Kadrun harus tahu. Ya, kenapa? Karena tidak ada jalan satu-satunya selain mendukung Anies agar uang Yusuf Kalla yang sisa 400 miliar itu kembali lagi. Pahami itu. Ketiga, ketika Yusuf Kalla berurusan dengan Anies, belum bisa yang namanya menanggapi mengembalikan 400 miliarnya, itu salah satu jalan adalah didukung untuk menjadi calon presiden. Keempat, Surya Paloh. Kenapa Surya Paloh mendukung Anies? Karena Surya Paloh ada bisnis tertentu yang sudah dibuka, udah diketahui oleh negara ini. Baik itu pajak maupun urusan yang lainnya. Ya. Sebelumnya Anies juga punya urusan dengan Surya Paloh. Kenapa Surya Paloh mendukung Anies? Kalian harus tahu semua. Jangan diem aja Indonesia ini dibodoh-bodohi dengan iming-iming. Di belakang itu ada permainan tertentu, bro. Uang. Salah satu orang-orang yang berurusan masalah uang sampai ratusan miliar itu adalah mendukung Anies agar uang mereka yang dipakai Anies itu bisa kembali. Paham? Understand loh? Dibodoh-bodohi terus kalian itu ya setiap jelang pilpres di Indonesia ini. Pakai akal sehat. Kenapa kalian takut kalau saya membuka kedok kalian semua di sini? Kenapa? Takut? Makanya saya bilang rahasia kalian ada di saya. Ya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus tahu ini, permasalahan ini. Jangan diem aja. Cangkemmu bosok lah segala macam. Kenapa kalian takut sama saya? Kalau saya bongkar, saya nggak pernah takut. Ya, demi negara kita ini. Negara kita harus transparan. Ini bukan negara Orba lagi. Yang kalau rakyatnya bersuara harus ditembak mati. Tidak sekarang ini ya. Kalian harus paham. Ya, ada alasan tertentu kenapa Yusuf Kalla mendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan memiliki hutang sebesar 700 miliar kepada Yusuf Kalla. Baru disetorkan 300 miliar. Sisanya 400 lagi. Ya, kalian harus tahu itu. Salah satunya untuk kembali lagi uang 400 miliar itu, mau nggak mau Yusuf Kalla harus mendukung Anies jadi presiden agar menyunat uang negara kita, mengembalikan uang Yusuf Kalla. Salam cerdas. Oke? Salam cerdas. Wow, keras. Meledak. Bang, meledak. Meledak. Oh, jadi belum pada jelas apa yang saya sampaikan. Coba simak-simak deh di YouTube saya. Di gini-gini.
antara Anies Baswedan dengan Bapak Yusuf Kalla itu memiliki hutang pribadi sebesar 700 miliar rupiah. Baru dibayarkan oleh Anies Baswedan itu sebesar 300 miliar kepada Bapak Yusuf Kalla. Dari mana uangnya itu untuk membayarkan hutangnya sebanyak 700 miliar itu? Menyedot anggaran Formula E proyek Ancol kemarin. Bocornya anggaran Ancol 1,4 triliun rupiah. Jadi publik banyak yang nggak tahu. Ada sih anggota DPR kita itu sebenarnya yang ember pernah mengungkapkan hal ini. Tapi KPK jadi tuli, buta, lumpuh, jadi banci, ya kan? Nah itu yang saya kecewakan dengan Bapak Firly sebenarnya. Nah mari buat bangsa Indonesia ini agar berhati-hati mencari calon pemimpin negara kita ini. Bedakan mana pemimpin negara, mana perampok negara. Ya, zaman ini zaman demokrasi, bebas bersuara, tapi hal yang positif seperti inilah yang harus disampaikan kepada rakyat. Bukan berarti bebas berdemokrasi, mencaci maki, membuat fitnah, isu-isu hoax yang kalian angkat. Itu loh. Ya, bagaimana edukasi saya untuk menyampaikan kepada rakyat ini agar bangsa kita bisa membedakan mana calon pemimpin negara, mana calon perampok negara. Kalian harus tahu, di Pulau Reklamasi, landasan yang namanya helipad yang dibuat 4 tahun lalu oleh Anies Baswedan tidak ada yang tahu. Kerjasama dengan Bapak Surya Paloh. Kenapa Bapak Surya Paloh dan Yusuf Kalla mau nggak mau mengangkat yang namanya Anies menjadi presiden agar upaya uang mereka bisa kembali. Saat ini Anies itu seorang pengangguran. Understand? Paham antum? Ayo dong sebarkan seperti ini. Media online itu udah dijadikan buzzer oleh lawan politik Bapak Jokowi. Saya bukan fanatik dengan partainya, tetapi saya fanatik dengan Bapak Jokowi, salut dengan kinerjanya. Ya. Salut dengan pembangunannya. Saya bukan orang partai Demokrat, meskipun suami saya seorang partai, bukan. Saya tidak ikut campur dengan partai. Tapi saya mendukung segala program Bapak Jokowi selama 2 periode ini. Ya, mana suara kalian untuk katanya mengangkat kebenaran keterbukaan? Ayo angkat semua pemberitaan ini, jangan diam saja. Oke? Wow. Ngeri. Seorang ibu ya, yang dengan tegas, berani, tanpa ada rasa takut sedikit pun mengatakan hal yang ia yakini itu adalah kebenaran. Ya, saya tidak mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh ibu ini benar ya, karena ya segala sesuatu kita perlu melihat bukti, data atau faktanya ya. Hanya saja ini bisa menjadi pertimbangan atau analisis dari teman-teman ya. Dan saya tertarik dengan kata-kata beliau tadi. Harus bedakan mana yang benar-benar pemimpin negara, mana yang perampok negara ya. Mana yang ingin menjadi pemimpin negara yang benar-benar tulus ikhlas melayani rakyat, mana yang mau berlindung di balik kekuasaan sebagai pemimpin negara untuk mengambil, menyedot uang rakyat lalu digunakan untuk kepentingan pribadi ya. Oke, ini harus kita konfirmasi lagi atau mencari tahu apakah benar pernyataan ibu ini yang tadi saya terkejut ya soal adanya landasan helipad yang ternyata diam-diam itu dibangun ya. Ya kalau itu urgensi atau sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat ya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk kepentingan tertentu saja ya bisa kita menilai ya kira-kira pemimpin seperti ini layak nggak nanti untuk menjadi presiden.
Oke teman-teman, semoga kita semua menjadi cerdas dalam memilih dan mencari pemimpin yang berkualitas. Terima kasih untuk ibu yang sangat tegas dan berani tadi. Oke, jangan lupa ya, kalau yang mau patungan untuk membayar utang, ya silakan ya. Silakan, boleh sejuta atau lebih dari itu, silakan. Teman bro, barang teman, meledak.